Namanya Alia, wanita lembut yang baru menikah 1 tahun dengan Fadil. Mereka tinggal di rumah besar keluarga Fadil bersama mertua. Bu Ratri, wanita keras, dingin, dan selalu merasa benar. Alia memiliki mimpi menjadi konten kreator TikTok. Ia jago merias wajah dan membuat tutorial makeup sederhana. Tiap pagi, setelah membantu pekerjaan rumah, ia membuat konten kecantikan. Namun, Bu Ratri tidak suka. "Alia, kamu ngapain bersolek dari pagi? Kau pikir ini salon?" bentak Bu Ratri. "Bukan, Bu, ini buat konten. Alia ingin jadi kreator," jawab Alia sopan. "Kreator? Yang goyang-goyang itu? Tidak ada gunanya. Lihat Mbak Siska. Dia bekerja kantoran, punya gaji tetap." Bu Ratri semakin marah. Nama Siska, menantu pertama yang menurut Bu Ratri paling sempurna, selalu muncul di setiap kritik. Alia hanya tersenyum pahit. Ia tidak ingin memperpanjang masalah. Padahal sehari-hari Alia sudah membantu semua pekerjaan rumah, dari menyapu, mengepel, memasak, sampai mencuci. Alia sudah seperti pembantu tanpa gaji. Fadil sebenarnya mendukung istrinya. "Aku percaya kamu bisa jadi beauty vlogger, Alia." Namun, dukungan Fadil tidak cukup untuk melindunginya dari sikap Bu Ratri yang semakin lama semakin keras. Fadil sebagai anak bungsu terlalu lemah dengan sikap ibunya. Suatu hari, Bu Ratri melihat Alia sedang membuat video kolaborasi dengan teman kreatornya, seorang pria, di taman kota. Video itu murni tutorial makeup untuk kulit pria. Namun Bu Ratri langsung menuduh yang bukan-bukan. Dia merekam, diam-diam. Bahkan untuk mengumpulkan bukti, Bu Ratri sengaja mengikuti Alia setiap pergi. Dan selalu merekam dari jauh saat Alia bikin konten dengan pria tersebut. Bu Ratri lalu menunjukkannya video Alia dan teman prianya tersebut kepada keluarga besar saat acara arisan keluarga. Fadil membela karena pria di video itu dia kenal dan seorang boti, tapi Bu Ratri tetap bersikukuh memfitnah Alia. "Lihat, menantu satu ini tidak tahu diri, main laki-laki. Saat suaminya kerja." Siska langsung menimpali. "Astaga, Alia, kok bisa sih?" Alia terkejut saat melihat keluarga menatapnya dengan pandangan penuh kecurigaan. Ia mencoba menjelaskan, "Bu, itu untuk konten. Teman Alia cuma model." Tapi Bu Ratri memotong dengan suara tinggi. "Pembohong, sejak awal aku sudah bilang, kamu tidak beres. Makanya TikTokan terus." Hari-hari selanjutnya, Bu Ratri bahkan memfitnah Alia di depan tetangga, mengatakan bahwa Alia malas, tidak mau kerja rumah, dan hanya ingin mencari perhatian laki-laki lain lewat TikTok. Fadil tertekan. Ibunya menuntutnya memilih. "Kau pilih aku atau istrimu yang tidak tahu malu ini?" Alia menangis malam itu, memohon kepada Fadil, "Tolong percaya aku. Aku tidak seperti yang ibu bilang." Fadil ragu. Tekanan keluarga membuatnya goyah. Konflik semakin panas ketika Bu Ratri menemukan uang tabungan Fadil berkurang. Padahal digunakan Fadil sendiri untuk beli helm dan jaket touring baru. Namun Bu Ratri menuduh Alia mencuri untuk membeli alat make up. Alia dituduh, difitnah, ditampar kata-kata tajam, dan tidak ada yang membelanya. Akhirnya, dalam kemarahan dan tekanan, Alia menyerah dan meminta Fadil untuk menceraikannya. Fadil tak bisa, tak menuruti. Hal itu juga kemauan ibu nih. Hari Alia pergi dari rumah itu menjadi hari paling gelap dalam hidupnya. Di depan gerbang, ia berkata dengan suara gemetar, "Saya tidak pernah ingin menjadi menantu sempurna, Bu. Saya hanya ingin dihargai sebagai manusia." Setelah bercerai, Alia pindah ke kos kecil di kota dan mulai dari nol. Ia bekerja sebagai kasir toko, skincare, sambil tetap membuat konten. Ia menuangkan semua luka hatinya ke dalam karya tutorial makeup, tips percaya diri, dan cerita perjalanan hidup
Tabungannya juga ia gunakan untuk kursus make up di make up artis terkenal. Dia semakin pawai. Konten-konten dia semakin menjamur di FYP orang-orang sampai suatu hari sebuah videonya viral. Cara bangkit dari fitnah dan tetap mencintai diri sendiri. Orang-orang merasa terhubung dengan ceritanya. Follower Ayaya bertambah ratusan ribu. Brand-brand kecantikan menghubunginya. Ia diundang wawancara sebagai inspirasi wanita mandiri. Alia mulai mengajar kelas makeup, membeli alat properti profesional, dan perlahan hidupnya berubah. Ia tidak lagi menangis, mengingat masa lalu ia justru bersyukur karena bisa bangkit dari keterpurukan. Sementara itu, Bu Ratri mendengar kabar itu dari Siska. Ibu, itu Alia sudah terkenal sekarang. Bu Ratri terkejut melihat Alia muncul di TV sebagai konten kreator sukses. Tetangga memuji-muji Alia. Bahkan ada yang berkata, dulu kok Bu Ratri jahat sama dia, Alia itu baik. Ucapan-ucapan itu membuat Bu Ratri malu sendiri. Ia sadar bahwa fitnahnya dulu sudah menghancurkan rumah tangga anaknya, Fadil. Yang melihat kesuksesan Alia, mulai menyesal. Ia mencoba menghubungi Alia. Namun, Alia tidak membalas. Suatu sore, Alia pulang ke kampung untuk menghadiri acara beauty class. Banyak orang memujinya dan ingin foto bersama. Bu Ratri hanya bisa melihat dari kejauhan. Wajah kerasnya luluh, penuh penyesalan. Ia mendekat perlahan. Alia, maafkan ibu. Dulu ibu salah. Ibu terbawa emosi dan iri karena Siska selalu membandingkan diri denganmu. Alia tersenyum tipis. Ibu, saya sudah tidak menyimpan dendam. Tapi saya juga tidak ingin kembali ke masa itu. Ia membungkuk sopan, lalu pergi untuk melanjutkan acaranya. Bu Ratri menangis. Diam-diam, Alia melangkah dengan percaya diri bukan lagi sebagai menantu yang difitnah, melainkan sebagai wanita mandiri yang berhasil meraih mimpinya. Kadang, orang yang paling kita hormati bisa menjadi orang yang paling menyakiti. Tapi dunia berputar dan kebaikan selalu menemukan jalannya. Tidak perlu membalas kebencian. Cukup buktikan bahwa kamu mampu berdiri tanpa mereka.